Assalamualaikum teman-teman, apa kabar buat kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik semua. Untuk kali ini sesuai judul, aku mau ngasih tahu ke kalian pengalaman pribadi aku, tanda-tanda hamil, tanda-tanda hamil sebelum haid, sebelum datang haid. Biasanya kan kalau kita tuh susah banget ya ngebedain mau haid sama mau hamil gitu kan. Nah di sini aku pengen ngasih tahu berdasarkan pengalaman pribadi aku. By the way, aku ini sekarang lagi hamil anak 3. Doain ya semoga lancar semuanya sampai lahiran, dan aku dan bayinya sehat. Amin ya Allah. Jadi langsung aja. Yang pertama, kebetulan aku tuh siklus haidnya itu maju. Jadi kayak misalkan sekarang bulan ini, sekarang kan bulan apa ya, bulan Juli. Misalkan bulan Juli aku haid tanggal 25 nih, kayak sekarang tanggal 25. Nah kemungkinan bulan Agustus aku bisa haid tanggal 20. Biasanya aku maju 5 hari gitu kan. Aku emang dari dulu sih, dari sebelum nikah pun haid itu pasti maju. Tapi yang paling cepat majunya ya pas habis lahiran anak kedua itu. Jadi tanda-tanda kehamilan yang pertama ini yang sebelum haid ya, makanya aku tahu gitu ya. Pertama, aku tuh kayak ngerasain mood swing. Itu yang pertama aku rasain, gak karuan. Kadang tuh pengen nangis sendiri, kadang pengen happy, kadang tapi kebanyakan sedihnya sih. Misalnya kayak tiba-tiba pengen nangis gitu, itulah pokoknya ya. Terus yang kedua, yang bikin aku curiga banget kalau aku itu hamil, aku tuh sering buang air kencing. Buang air kecil, BAK. Ini banget, apalagi kalau malam. Emang sih sebenarnya aku itu orangnya kalau kena dingin sedikit langsung cepet banget pengen pipisnya gitu ya. Cuman kok ini dalam semalaman aja aku kok bisa pipis sampai lebih dari 10 kali. Jadi tuh waktu baru-baru hamil itu, baru-baru aku tahu aku mau hamil, itu tuh aku pipis setiap malam ini, setiap malam aja, nggak dihitung dari pagi sampai siang, sampai sorenya. Ini setiap malam kalau aku tidur bisa lebih dari 10 kali, dan itu bikin aku jadi nggak bisa tidur karena bentar-bentar aku pipis, bentar-bentar pipis. Aku curiga tuh ya kan. Nah setelah itu nggak tahu kenapa deh, pokoknya hamil yang ketiga ini aja. Mungkin hamil sebelumnya aku ngerasain, cuman aku belum begitu peka kali ya, aku juga nggak tahu. Yang ketiga, payudara aku berisi. Mau haid itu kan sama ya, payudara tuh kayak kenceng gitu. Cuman kalau menurut aku, kalau mau hamil itu kencangnya itu kencang kayak berisi gitu loh. Menurut aku sih lain ya. Kalau udah gitu agak nyeri juga, sama sih kayak mau haid, agak nyeri. Cuman yang aku ngerasain tuh berisinya lain. Kalau orang mau haid itu kan berisinya apa ya, kencangnya kencang aja gitu ya. Kalau hamil itu berisinya dilihat pun kayak bentuknya tuh lain gitu kalau menurut aku. Terus di bagian di bagian putingnya itu juga aku warnanya agak jadi gelap. Nah itu yang bikin aku percaya kalau aku kayaknya aku hamil deh gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, aku kan saat itu haid terakhirnya tanggal 13 Mei, bulan puasa tuh. Lebaran dapat seminggu, aku curiga kalau aku tuh hamil gitu. Kok perasaan baru kemarin lebaran, kan kemarin tanggal 24 Mei. Akhir-akhir bulan Mei itu aku ngerasa kok kayak mau haid lagi nih, pikir aku tuh. Pertamanya kan aku pengen haid lagi kan. Terus dipikir-pikir kok kesini-sininya payudara kenceng, terus mood swing gitu kan. Sebenarnya sih kalau mau haid juga mood swing juga kan, cuman kalau mau haid itu lebih tepatnya moodnya itu kayak lebih pengen emosi, marah-marah gitu, kayak sensi deh. Tapi kalau aku sih kemarin mood swingnya kayak mellow gitu. Maksudnya gimana ya, aku kan orangnya sebenarnya petakilan, nggak bisa diem gitu ya, banyak ngomong. Cuman kok aku kayak yang apa sih, dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis, mewek, padahal nggak jelas apa yang ditangisin tuh, nggak jelas gitu. Nah terus yang keempat, aku ngerasa badan aku nggak enak. Kok ngerasanya tuh kok
masuk angin terus gitu. Bentar-bentar aku kerok, masa sih dikerok-kerok juga nggak sembuh-sembuh. Biasanya aku kalau masuk angin dikerok sekali besoknya enakan gitu kan, ini kok begini juga gitu, tetap begitu aja gitu. Yang keenam, aku mendadak nggak mood makan nasi. Maksudnya aku kan sebenarnya senang banget makan nasi ya, cuman kali ini aku tuh kayak yang belum mual, cuman kayak itu nggak pengen makan nasi gitu. Nah terus beberapa hari ke depannya baru aku ngerasain mual gitu. Nah lanjut yang keenam. Yang keenam itu aku tiba-tiba mual nyium bau bakso, nyium mie instan. Kan itu tuh gurih banget ya, maksudnya kayak kuah bakso tuh gurih banget. Biasanya aku doyan banget bakso sama mie, bisa aku doyan banget. Aku lagi main ke rumah papa aku yang di Depok, terus ada abang aku di situ, kebetulan kita lagi berkumpul gitu kan. Terus dia nawarin mau bakso enggak, terus aku langsung lah bilang mau dong, mau gitu kan, karena aku mikir emang aku doyan kan, ditawarin ya udah mau gitu. Begitu baksonya datang kan yang makan dia duluan kan, aku makan belakangan. Kayak yang ngelihat dia makan tuh kayak enak gitu. Nah di situ aku curiga kayak gue masuk angin kali ya gitu, soalnya kok mual-mual nih. Emang kan posisinya aku tuh ke Depok itu pakai motor kan waktu itu sendiri, nggak bareng suami gitu, karena emang lagi pengen main aja mampir. Jadi kok mungkin masuk angin kali nih, kayak enak gitu. Cuman aku kan gak enak ya kalau misalkan orang lagi makan aku uwe tuh gak enak gitu. Ketujuh, perut aku keramnya tuh kayak kram yang gel gimana sih, aku nggak ngerasain, aneh pasti beda lah gitu ya. Kram cuman mirip-mirip kayak mohe, cuman kalau kalian lebih teliti lagi ya, sakitnya tuh beda banget. Jadi kalau mohe itu yang aku rasain, karena aku buka sesar ya, di bagian yang di sesar itu kayak nyelkit gitu, cenut kayak gimana sih gitu ya pokoknya ya. Cuman kalau ini kayak yang pegel, kram, gimana sih, kayak penuh gitu, di bagian bawah tuh kayak penuh gitu, jadi kayak kaku gitu, kram. 8, ini yang terakhir. Jadi aku tuh mukanya jerawatan, karena emang sebelumnya aku tuh pakai skincare, cuman aku kok ngerasanya muka aku jerawatan sekarang. Kenapa? Biasanya kan enggak. Tuh lihat deh, kalian bisa lihat tuh ya, ini tuh hasil dari hormon yang sekarang ini. Jadi jerawatan itu biasanya aku kalau mau haid 2 hari atau 1 hari mau haid baru datang jerawat. Ini kok masih seminggu lebih aku kok udah jerawatan gitu. Aku bingung, masa aku mau haid lagi sih gitu kan. Akhirnya aku coba buat test pack. Kira-kira 2 hari setelah aku ngerasain kejanggalan itu, aku berani buat test pack. Kebetulan jujur aku tuh emang nyetok test pack karena aku tuh emang gak KB gitu loh guys. Jadi aku nyetok test pack, kalau misalkan telat sehari 2 hari aku tuh langsung test pack gitu. Jadi gak yang beli dulu. Kalau sisa 1 handmade mereknya aku tes waktu itu aku tes siang kalau nggak salah deh, siang. Soalnya aku agak lupa guys, soalnya jujur aku tuh test pack nggak sekali waktu itu. Aku siang kalau nggak salah, siang, karena posisinya suami aku lagi kerja. Hasilnya garis 2, cuman bener tipis banget, samar banget. Jadi kalau kalian lihat dalam keadaan gelap nih, kayak dalam ruangan terus gelap, itu nggak bakal kelihatan. Tapi kalau kalian bawa keluar kena cahaya, itu pasti kelihatan ada garis 2. Nah disitu aku kok kayak kaget gitu. Aku sih sebenarnya udah ini ya guys, udah sering baca gitu ya, karena udah 2 kali melahirkan ya, pasti udah tahu juga lah ya kalau garis 2 itu positif, walaupun samar insya Allah positif gitu kan. Aku kayak yang bertanya-tanya gitu, kok ini kan belum waktunya telat tapi kok udah kedetek. Biasanya pun aku lagi anak kedua itu pas tanggal haid aja aku test pack sama sekali gak ada garis, samar pun gak ada. Terus 2 hari telat haid baru kelihatan garis 2. Ini kok masih seminggu lebih malah waktu itu,
masih semingguan kok aku udah positif gitu. Kadang-kadang ada yang udah telat aja test packnya masih samar gitu, ini aku belum telat test pack samar. Nah akhirnya aku coba tuh buat searching di YouTube kan, waktu itu kan test pack 2 ya gitulah ya. Kalau searching di YouTube tuh ada yang kayak bikin bikin kita seneng, ada yang bikin kita down gitu. Posisinya aku belum tanggal-tanggal yang seharusnya haid, jadi aku tuh kayak deg-degan nanti hamil nggak ya, takutnya PHP nih gitu. Karena emang sejujurnya guys, aku tuh untuk yang kali ini emang aku rencanain hamilnya, jadi emang aku harap-harapin gitu. Nanti ada alasannya di video selanjutnya lah ya. Niatnya sih aku nggak mau ngomong ke suami dulu ya, soalnya kan emang sejujurnya suami itu emang udah lama banget pengen, cuman aku bilang aku tuh nggak mau hamil dulu karena aku lagi proses diet gitu kan. Pas ngeliat YouTube orang itu jadi kepikiran gitu, daripada aku kepikiran sendiri kan mendingan aku kasih tahu suami. Ya udahlah, akhirnya aku nggak sabar buat ngasih tahu suami aku bilang ya aku kayaknya hamil deh garis 2, aku bilang gitu. Terus dia bilang dia juga takut ngarep-ngarep gitu kan guys, takut di PHP-in karena sebelumnya udah di PHP-in sama dokter. Terus dia bilang apa sih orang garisnya masih samar banget kayak gitu, emang itu hamil? Karena dia kan cowoknya jadi awam banget kalau menurut aku itu hamil gitu kan. Terus aku bilang insya Allah sih hamil. Nah karena aku nggak sabar kan ya, dan kepikiran omongan-omongan orang yang aku lihat di YouTube, jadi aku pas suami pulang aku bilang tolong beli test pack lagi, merek OneMed aja nggak apa-apa tapi belinya jangan 1, aku bilang gitu. Pas dia pulang kerja dia bawain test pack. Nah besok paginya aku tes lagi, tadinya kan rencananya 2-3 hari lagi kan, cuman karena aku nggak sabar guys, aku test pack lagi guys. Test pack lagi, hasilnya sedikit lebih terang dari yang sebelumnya. Wah kayaknya ini fix hamil deh, karena kalau emang gak hamil pasti di test pack bisa negatif gitu kan. Karena emang yang menurut pengalaman orang-orang yang aku lihat di YouTube itu, mereka pas test pack kedua kalinya emang udah negatif gitu kan. Tapi ini kok makin jelas. Aku kalau nggak salah waktu itu 4 kali test pack. Jadi no 5 kali menjadinya 5 kali buat meyakinkan. Jadi yang pertama yang samar banget itu, yang pertama aku curiga aku hamil, kedua aku test pack lagi paginya, terus besoknya aku test pack lagi, besoknya aku test pack lagi. Jadi 4 hari berturut-turut itu aku test pack dan hasilnya garis 2 semua. Tapi semakin kesini semakin kesitu semakin jelas gitu loh guys. Jadi kayak kita tuh dikasih doping gitu, wah kayaknya hamil nih gitu. Terus jadi aku nggak terlalu ngedown gitu ya, karena hasilnya positif terus gitu. Terus akhirnya karena aku masih tapi walaupun gitu kan namanya kita belum periksa ya, jadi aku tuh kayak yang kepikiran gitu. Terus aku bilang sama suami aku, ya tolong nanti USG aja deh biar jelas aku tuh hamil apa enggak. Soalnya kan kalau misalkan kita udah tahu kalau kita hamil, pasti kayak dari segi makanan terus kebiasaan tuh pasti dijaga kan. Kayak sebenarnya kan aku memang lagi proses diet ya, kayak olahraga pasti kan aku stop. Sampai USG aku sebenarnya bete pas USG karena ketemu dokter yang salah diagnosis aku itu, yang dibilang aku hamil ternyata aku nggak hamil. Aku bilang aku tuh belum telat haid sebenarnya, cuman aku tuh test pack hasilnya garis 2 tapi samar. Terus dibilang dibawa nggak test packnya? Enggak, aku bilang nggak, karena emang benar-benar aku lupa banget pengen bawa, padahal udah niat banget pengen bawa gitu ya. Pas diperiksa sama dia, karena kan masih kecil banget dan aku kan emang sebenarnya gemuk ya, aku tuh gemuk banget. Terus akhirnya di USG-nya transvaginal sama dia, dibilang oh iya ada nih bener, perkiraannya emang bener ini hamil 3 minggu. Nah emang pas saat itu guys, saat aku test pack selesai, aku periksa, emang itu aku 3 minggu hitungannya dari HPHT aku ya, hari pertama haid terakhir HPHT. Emang bener hitungan aku 3 minggu gitu guys. Cuman aku bilang kok 3 minggu di USG udah kelihatan gitu ya, aku nggak tahu deh tuh. Terus dokter bilang ya bener dulu 3 minggu, perkiraannya emang 3 minggu 4 minggu katanya gitu ya, 3-4 minggu kurang dikit lah dia bilang gitu kan. Terus emang aku mikir oh berarti alhamdulillah bener kali ya kata gitu kan.
Terus tapi aku karena ketemunya dokter dia lagi, jadi kayak aku tuh duh, ntar dia salah diagnosis lagi nggak ya gitu. Terus ya udah aku pulang, akhirnya aku bilang ya Allah kalau emang hamil alhamdulillah. Terus aku nanya kan sama dokternya, ini perlu tes pack lagi nggak, aku bilang gitu kan. Sebenarnya sih kalau dari USG dibilang gitu, apalagi tes pack samar itu udah membuktikan kalau kita tuh hamil katanya itu. Cuman kalau emang buat meyakinkan, gak apa-apa tes pack lagi, mungkin 3 hari ke depan kalian ibu tes pack lagi aja gitu kan. Terus aku bilang oh ya udah gitu, karena aku emang orangnya tipe orang yang gak sabar guys, kayak 3 hari itu lama banget. Jadi aku 2 hari dari periksa itu aku udah tes pack lagi. Pas aku tes pack aku coba merek lain guys, karena kan temen-temen aku bilang ya jangan one mate gitu kan, karena kalau one mate emang kurang terang gitu, kurang jelas. Akhirnya aku ganti ke akurat. Pas aku tes pack ke akurat, nah di situ baru jelas banget guys. Jadi anak aku ini bikin aku penasaran dulu emang kayaknya. Jadi dia setelah aku periksa dokter baru tes packnya diterangin gitu ya kan. Jadi aku senang banget itu aku hamil anak ketiga gitu. Untuk update selanjutnya nanti aku bikin nih video selanjutnya. Tapi guys maaf banget aku nggak bisa ngasih hasil tes packnya, ngasih foto hasil tes pack aku nggak bisa, karena sejujurnya tes packnya itu kebuang sama suami aku. Jujur ya guys, padahal tuh emang udah aku simpen 5 tes pack itu ya, dari awal aku tes pack yang samar banget itu sampai akhirnya mulai terang dan akhirnya terang itu aku simpen. Padahal guys, karena aku emang sengaja pengen sharing ke kalian kehamilan aku di tes pack samar ini, karena kan aku lihat di YouTube tuh masih jarang banget yang ngebahas tes pack samar itu kan, pengalaman tes pack samar. Jadi aku emang sengaja mau bikin apa ya, pikiran kalian tuh jadi positif gitu kalau emang kalian dapat tes pack samar, nggak yang bikin down gitu. Jadi mohon maaf banget aku nggak bisa nunjukin hasil tes packnya, tapi insya Allah semua yang aku omongin di sini itu real, nggak ngada-ngada, nggak yang apa ya, nggak yang dibuat-buat, itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Nah itu semua adalah pengalaman pribadi aku ngerasain tanda-tanda hamil sebelum haid. Aku nggak tahu ya kalau kalian itu sama apa enggak, coba komen di bawah pengalaman pribadi kalian gimana. Kalau aku untuk yang anak ketiga ini aku bener-bener ngerasain sebelum haid. Kalau kalian gimana ngerasainnya setelah haid, atau maksudnya setelah telat atau sebelum telat gitu. Buat kalian yang mau tanya-tanya lagi bisa kalian komen di bawah, insya Allah aku balas, tapi berdasarkan pengalaman pribadi aku ya guys ya. Sekian video dari aku, doain mudah-mudahan kehamilan aku yang kali ini sehat, biar aku bisa berbagi pengalaman lagi insya Allah. Sebenarnya sih banyak cerita guys, cuman untuk kali ini aku ngebahas tanda-tanda hamil sebelum haid dulu ya. Insya Allah next video aku bahas soal kehamilan aku, dan soal kista aku itu, dan soal hamil palsu itu. Jadi sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa buat kalian yang senang sama video aku, kalian like, komen, dan subscribe. Karena kalau kalian subscribe, aku jadi semangat bikin videonya gitu. Insya Allah bermanfaat ya videonya buat kalian. See you.